Selamat pagi para mahasiswa semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan kesetimbangan reaksi kimia dan bagaimana cara kita menentukan energi panas ya yang dihasilkan dari suatu reaksi kesetimbangan. Dan juga nanti kita akan mengevaluasi baik itu koordinat reaksi, konstanta kesetimbangan, ya, dan juga nanti temperatur kesetimbangan ya dengan menggunakan bantuan software Excel. Ya. Ya, secara teoretik untuk energi panas yang terlibat dalam reaksi kimia, ya, ini dapat dihitung dengan menggunakan raca energi. Sehingga dalam hal ini energi panas yang dikeluarkan atau yang diperlukan ya, dalam reaksi kimia dapat diperoleh berdasarkan perbedaan entalpi senyawa yang keluar dan yang masuk. Ya. Seperti kita ketahui, dalam menghitung nilai delta H, kita menggunakan basis kapasitas panas pada tekanan tetap ya, atau delta H sama dengan Cp kali delta T ya. Jika kita integrasikan, maka kita dalam menghitung delta H adalah perkalian antara kapasitas panas dikalikan dengan dt ya, ini dari T1 sampai T2 ya. Umumnya T1 yang kita gunakan ini adalah sebagai T reference ya, dan T2 yang digunakan di sini adalah T kesetimbangan. Berdasarkan latihan sebelumnya, kita sudah mendapatkan juga korelasi ya, di mana jika nilai kapasitas panas sebagai fungsi dari temperatur, maka kita memiliki hubungan antara Cp per R itu akan sama dengan A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat minus 2. Di CD ini merupakan konstanta kapasitas panas yang dapat diperoleh dari tabel appendix begitu ya, di mana nilai ABCD ini untuk setiap senyawa atau komponen berbeda-beda. Dari korelasi tersebut kita bisa melakukan integrasi begitu ya, sehingga diperoleh nilai Cp per R integral Cp per R dt dari T0 sampai dengan T kesetimbangan ya, itu akan sama dengan ini ya. Nah, kemudian dalam hal ini pada kondisi adiabatik ya, ini berlaku nilai delta H total itu sama dengan 0 ya. Jadi makna dari delta H total sendiri adalah jumlah semua perubahan entalpi yang terjadi dalam sistem ya, sebagai konsekuensi dari 3 hal. Yang pertama adalah karena panas reaksi, ini akibat terjadinya konversi atau extent of reaction atau biasanya kita kenal sebagai koordinat reaksi ya. Koordinat reaksi atau nilai epsilon. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan temperatur aliran keluar ya, apakah dalam hal ini memanaskan atau mendinginkan produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah perubahan entalpi aliran masuk dan keluar, ada proses aliran ya. Sehingga dalam konteks reaktor aliran adiabatik, delta H total itu dapat dirumuskan sebagai berikut ya, di mana penjumlahan antara delta H reaksi ditambah dengan delta H pemanasan atau pendinginan produk ya, tergantung delta H reaksinya ini bersifat endotermik atau eksotermik ya. Nah, dalam hal ini karena nilai Q-nya sama dengan 0 pada proses adiabatik ya, maka dari neraca energi akan diperoleh nilai delta H total akan sama dengan 0. Tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa delta H total bukan berarti sistemnya tidak berubah entalpinya ya. Tetapi akibat adanya total efek panas reaksi ditambah dengan total perubahan entalpi akibat perubahan temperatur, ini harus saling mendiadakan sehingga jumlah dari penambahan kedua nilai perbedaan entalpi ini harus sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan rumus begitu ya, di mana delta H reaksi ditambah dengan delta H untuk pemanasan atau pendinginan produk sama dengan 0. Delta H reaksi bisa kita hitung dengan basis adalah perkalian antara delta H reaksi pada keadaan standar dikalikan dengan koordinat reaksi atau nilai epsilon ya. Sementara untuk delta H produk di sini kita bisa menggunakan rumusan N dikalikan dengan Cp dikali delta T ya. Jika kita melihat gambar berikut ya, ini merupakan gambar reaksi oksidasi atau pembakaran metan gitu ya, pada tekanan 1 bar dan temperatur 25 derajat Celcius ya. Dalam hal ini kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu delta H nol reaksi pada keadaan standar ya. Setelah itu baru kita mengevaluasi delta H nol pemanasan atau pendinginan produk ya, sehingga nanti kita bisa menghitung delta H total gitu ya,
sebagai konsekuensi dari penjumlahan antara delta H0 reaksi dan juga delta H produk. Gitu. Nah, untuk mengevaluasi nilai delta H0 produk, kita bisa menurunkan dari persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu integral dari CP per R dt dari T0 atau T reference menuju ke T kesetimbangan. Ini kita gunakan sebagai basis untuk menghitung nilai delta H produk. Ya. Nah, karena dalam hal ini untuk menghitung delta H0 produk itu sama dengan integral N CP dt, begitu ya, maka di sini kita perlu mengkalikan mol ini dengan nilai tetapan gas, ya, karena korelasi yang kita punya sebelumnya adalah integral T0 sampai T CP per R dt. Ya. Sehingga dalam hal ini untuk bisa mendapatkan nilai N kali CP kali delta T, kita perlu mengkalikan dengan tetapan gas, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan korelasi antara delta H0 produk terhadap konstanta kapasitas panas, ya. Sehingga di sini didapatkan korelasinya sebagai berikut, ya. Nah, ini tergantung dari nanti kita perlu melihat seberapa banyak komponen yang terlibat dalam reaksi, ya. Baik itu nanti reaksi tunggal atau reaksi jamak. Tetapi dalam hal ini kita akan mengevaluasi terlebih dahulu reaksi tunggal, ya. Nah, di sini kita tambahkan komponen begitu, ya, AI, ya, BI, CI, dan DI, ya, serta di sini adalah NI. Jadi nanti tergantung seberapa banyak komponennya. Oleh karena itu nanti delta H0 produk ini merupakan penambahan dari atau sigma gitu, ya, sigma NI dikalikan dengan R dikalikan dengan integral CP per R dt dari T0 sampai atau T reference sampai ke T kesetimbangan. Ya. Nah, berikut adalah contoh soal yang akan kita coba evaluasi, ya, untuk bisa memahami bagaimana cara kita nanti menentukan komposisi kesetimbangan temperatur pada kesetimbangan begitu, ya, dan juga nanti pastinya kita menentukan juga koordinat reaksi, ya. Dalam hal ini kita memiliki oksidasi pada fasa gas, ya, SO2 menjadi SO3 yang dilakukan pada tekanan 1 bar dengan 20% excess air, ya, pada reaktor adiabatik, ya. Jadi di sini ada penekanan reaktor adiabatik supaya apa? Supaya tadi nilai delta H totalnya adalah sama dengan 0, ya. Dengan mengasumsikan reaktannya masuk pada temperatur 25 derajat Celcius, ya, dan juga kondisi kesetimbangan akan dicapai pada keluaran, ya, kita perlu menghitung komposisi dan temperatur dari produk, ya, keluaran produk dari reaktor, ya. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, ya, di mana SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Ya. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Ada 9 langkah yang nanti akan kita coba kerjakan atau secara bertahap, gitu, ya. Jadi langkah yang pertama, hitung delta H reaksi pada keadaan standar dan delta G reaksi pada keadaan standar dengan basis dari tabel C4. Ya. Kita coba gunakan Excel, ya, yang saya sudah share juga di EduNext, ya. Jadi di sini bisa diisi begitu, ya. Untuk langkah yang pertama, kita isi tekanan yang dievaluasi ada pada 1 bar, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius atau sama dengan 298,15 Kelvin, ya. Nah, kemudian kita isi di sini nilai dari delta H dan delta G untuk SO2, oksigen, dan juga SO3, ya. Dengan mengacu ke tabel C4 pada Smith-Vaness, ya. Oke, kita coba lihat di sini, ya. Jadi untuk SO2, ya, di sini sulfuric dioxide dan trioxide begitu, ya. Oke, sedangkan untuk oksigen segitu, ya, untuk delta H dan delta G-nya ini adalah bernilai 0 begitu, ya. Nah, di sini kita bisa mengambil nilai dari sulfur dioxide, ya, untuk nilai delta H-nya sama dengan minus 296.830, ya. SO2 minus 296.830. Untuk delta H-nya, delta G-nya adalah minus 300.194. Dan SO3-nya adalah minus 395.720 dan minus 371.060.
Nah, kemudian kita menghitung totalnya begitu ya. Jadi totalnya seperti biasa ya, untuk menghitung delta H reaksi total pada keadaan standar itu adalah di sini merupakan sigma dari VI dikalikan dengan delta HI ya, F pada keadaan standar gitu ya. Jadi kita lihat juga koefisien stoikiometriknya ya. Di sini dalam hal ini kita punya SO2 adalah -1 ya, karena dia bertindak sebagai reaktan. Oksigen adalah minus setengah ya, karena dia memiliki koefisien stoikiometrik 0,5 dan bertindak sebagai reaktan. Sedangkan SO3 adalah +1 karena dia bertindak sebagai produk ya dalam reaksi ini. Oke. Oke ya, kita sudah dapatkan untuk keduanya. Jadi untuk yang delta G juga sama begitu ya. Konsepnya kita gunakan sigma VI kali delta G 0 FI gitu. Oke, langkah pertama sudah kita lakukan ya. Jadi kemudian langkah kedua menyiapkan data CP ya di tabel berdasarkan tabel C1 pada appendix ya. Jadi di sini sudah ada A, B, C, D begitu ya. Tetapi dalam hal ini kebetulan ya nilai dari A, nilai dari C gitu ya pada semua senyawa yang terlibat dalam reaksi ini sama dengan 0. Jadi kita coba cross check ya. Berdasarkan tabel C1 jadi kita lihat di sini ada sulfur dioxide, sulfur trioxide ya. Kemudian ada oksigen dan juga ada nitrogen. Kita bisa melihat di sini nilai C-nya semuanya sama dengan 0 ya, atau tidak ada nilainya ya. Jadi hanya nilai A, B, dan D. Jadi oleh karena itu di Excel juga saya tuliskan di sini hanya ada kolom A, B, dan D ya. Nah, ini yang nantinya kalian masukkan ya nilainya ya. Coba ambil langsung saja dari sini supaya cepat ya. Oke. Nah, kemudian seperti biasa dalam hal ini perlu menghitung nilai dari delta masing-masing ya. Jadi sama untuk mendapatkan nilai delta A, delta B, delta D gitu ya. Ini adalah perkalian antara sigma VI dikalikan dengan nilai AI gitu ya. Ini sigma VI dikalikan dengan BI, ini sigma VI dikalikan dengan DI. Kita gunakan ya, dalam hal ini juga perlu diperhatikan begitu ya, bahwa untuk menghitung nilai delta untuk A, B, D ini hanya melibatkan komponen senyawa yang tidak inert ya. Jadi dalam hal ini nilai CP inert ini tidak mempengaruhi perhitungan IDCPH dan IDCPS ya. Jadi untuk nilai K yang kita hitung berdasarkan basis temperatur atau nilai KT gitu ya, kita tidak memperhitungkan konstanta CP untuk senyawa inert. Tetapi dalam hal ini nilai CP inert akan mempengaruhi nilai neraca energi ya. Jadi nanti pada saat mengevaluasi nilai dari delta H produk begitu ya, delta H pemanasan atau pendinginan produk, kita perlu melibatkan konstanta kapasitas panas untuk seluruh senyawa yang terlibat ya, baik senyawa inert maupun yang tidak inert. Oke, sehingga di sini untuk nilai delta, karena ini yang digunakan nantinya itu adalah untuk menghitung nilai KT begitu ya, sehingga hanya melibatkan nilai konstanta untuk SO2, O2, dan juga SO3 ya. Oke, langkah yang kedua ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga ya. Nah, dalam hal ini kita menebak nilai T ya. Pada T tebak kita hitung IDCPH, IDCPS. Karena nilai
temperatur kesetimbangannya belum dinyatakan dan perlu dicari ya dalam soal ini ya. Sehingga kita menebak nilai T ya. Kita asumsikan tebakan nilai T-nya adalah 800 Kelvin ya. Oke, nanti tebakan untuk tebakan temperatur pastinya kalau misalnya nanti dalam soal ujian gitu ya, kalau ditanyakan itu pasti akan diberikan supaya basis kondisi awal tebakannya itu sama ya untuk semua mahasiswa begitu. Kemudian langkah selanjutnya kita mengevaluasi IDCPH dan IDCPS. Rumusnya seperti apa? Ya masih kita gunakan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Untuk IDCPH kita menggunakan rumus ini ya. IDCPS kita menggunakan rumus ini. Oke. Langsung copy saja dari sini ya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan nilai K0, K1, dan K2 ya. Ya. Kita sudah menentukan ya nilai K0, K1, dan K2. Jadi seperti biasa nilai K0, K1, dan K2 ini bisa kita evaluasi ya. Basisnya itu dari rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di sini ya. Bahwa K0 sekali lagi dipengaruhi oleh nilai delta G0 reaksi dan juga temperature reference ya. Sementara untuk K1 ini dari delta H0 reaksi, temperature reference, dan juga ada pengaruh temperatur kesetimbangan yang kita gunakan sebagai tebakan awal tadi ya. Dan juga untuk ke K2 itu adalah eksponensial minus 1 per T dikalikan dengan IDCPH ya ini ya. Ditambah dengan IDCPS ya. Oke. Nah, kita sudah menghitung ya nilai K0, K1, K2 sehingga nilai KT-nya kita bisa langsung saja mengalihkan antara K0 kali K1 dikalikan dengan K2 ya. Kita dapat 35,11 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kita menghitung nilai K dengan tebakan awal epsilon ya. Jadi epsilon di sini perlu kita tebak ya. Tetapi sebelumnya untuk bisa menghitung nilai tetapan kesetimbangan basis dari epsilon kita perlu mengetahui rumusan formula untuk menentukan nilai K berdasarkan komposisi ya. Jadi oleh karena itu nilai dari komposisi setiap komponen perlu kita evaluasi dulu sebagai fungsi dari koordinat reaksi ya. Oke. Jadi saya coba tuliskan di sini ya. Hanya
Oke. Nah, di sini kita perlu melihat dulu ya dari soal yang diberikan bahwa di sini ada SO2 menjadi SO3 ya direaksikan dengan oksigen begitu. Nah, kita perlu menggunakan basis awal ya. Jadi kita anggap saja nilai dari SO2 ini adalah 1 mol gitu ya. Jadi SO2 mula-mula itu adalah 1 mol ya. Ini adalah pada saat keadaan awal gitu. Reaksi dan setimbang gitu ya. Nah, untuk oksigen sendiri, ini bagaimana caranya? Kita perlu melihat tadi dinyatakan ada 20% excess air ya. Sehingga kalau 20% excess air atau udara ya, di mana udara ini kan terdapat oksigen dan nitrogen pastinya ya. Jadi di sini terdapat 20% sehingga basis acuan perkalian molnya itu perlu menyesuaikan begitu ya dengan kondisi awal mol untuk SO2. Tadi SO2 adalah 1 mol sehingga kalau ada kelebihan 20% maka basis awal pengalinya adalah menjadi 1 mol ditambah 20% kali 1 mol sehingga 1,2 mol ya. Karena koefisien stoikiometrik dari oksigen itu adalah setengah ya, maka untuk mol awal untuk oksigen sendiri itu adalah setengah dikalikan dengan 1,2 mol ya. Ini untuk N oksigen ya. Itu akan sama dengan 0,6 mol. Ya, di sini berarti 0,6 mol. Nah, kita juga perlu menghitung nitrogen karena udara itu mengandung 79% nitrogen dan 21% oksigen. Kita anggap gas lain atau impurity gas lain itu tidak ada begitu ya karena jumlahnya yang sangat kecil. Sehingga untuk menentukan nilai kondisi atau mol awal nitrogen itu cukup menggunakan perbandingan komposisi persentase tadi ya yang ada di dalam udara. 79/21 begitu ya. Dikalikan dengan mol oksigen 0,6 ya. Maka di sini kita dapatkan 2,257 ya. 2,257 mol. Oke. Nah, kemudian kita anggap di sini ya nilai dari koordinat reaksinya di sini adalah epsilon, di sini setengah epsilon ya, dan di sini epsilon ya. Sehingga untuk keadaan setimbang di sini menjadi 1 minus epsilon, 0,6 minus 0,5 epsilon, SO3-nya epsilon, dan di sini sama begitu ya pada kondisi setimbang ya, kalau gas inert itu akan menghasilkan jumlah yang sama ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa menentukan nilai dari fraksi mol komponennya begitu ya, nilai dari Y ya. Y itu adalah fraksi mol dari masing-masing komponen dengan menggunakan rumus ini ya. Dimana kalau misalnya kita menghitung dari YSO2 ya, itu sama dengan mol awal dari SO2 ya, ditambah dengan koefisien stoikiometrik dari SO2 dikali dengan epsilon ya, dibagi dengan N0 itu adalah N mula-mula total gitu ya, ditambah dengan koefisien stoikiometrik total ya dikalikan dengan epsilon. Jadi mol awal mula-mulanya adalah 1 mol ya. Koefisien stoikiometrik SO2 adalah minus 1 ya, dikalikan dengan epsilon menjadi minus epsilon. Ini dibagi dengan mol awalnya perlu dihitung begitu ya. Jadi di sini kan mol awalnya 1 mol ditambah 0,6 mol ditambah 2,257 mol ya. Menjadi 3,857 ya. 3,857. Nah, kemudian V ini adalah V total ya. Jadi koefisien stoikiometrik total. Di sini kita punya minus 1, minus setengah gitu ya. Dan juga positif 1. Maka nilai dari V-nya adalah minus 0,5 ya. Jadi V itu sama dengan sigma VI. Itu sama dengan minus 1, minus setengah, plus 1.
Ini sama dengan minus setengah. Jadi kita punya di sini minus 0,5 kali epsilon. Ya. Kemudian untuk oksigen sama ya, basisnya kita punya mol mula-mula oksigen ditambah V oksigen dikali epsilon per N0 tambah V kali epsilon. Mula-mula oksigennya 0,6 ya, minus 0,5 epsilon dibagi 3,857 minus 0,5 epsilon. Dan yang terakhir untuk Y SO3 ya, ini akan sama dengan N SO3 pada keadaan awal tambah V SO3 kali epsilon dibagi N0 tambah V kali epsilon. Mol mula-mulanya ini tidak ada ya, jadi tidak ada yang terbentuk di awal untuk SO3-nya, sehingga bernilai 0 ditambah 1 dikalikan dengan epsilon, maka epsilon dibagi 3,857 minus 0,5 epsilon. Oke, nah sehingga di sini kita untuk menghitung nilai KY gitu ya, atau K epsilon itu kan basisnya dari rumus VI, YI pangkat VI sama dengan P per P0 pangkat minus V kali KY ya. Nah di sini karena yang dievaluasi adalah pada tekanan 1 bar dan tekanan reference juga 1 bar, sehingga kita bisa meniadakan faktor dari rasio tekanan kesetimbangan dan tekanan reference karena nilainya sama ya untuk P dan P0-nya ya. Maka kita dapatkan KY sama dengan perkalian YI pangkat VI ya. Jadi kita di sini akan memiliki YSO2 pangkat minus 1 dikali Y oksigen pangkat minus setengah ya dikali Y SO3 pangkat 1 sama dengan KY. Maka KY sama dengan YSO3 dibagi YSO2 kali Y oksigen pangkat minus setengah, pangkat setengah ya. Jadi YSO3 di sini tadi kita punya epsilon dibagi 3,857 minus 0,5 epsilon dibagi YSO2 itu 1 minus epsilon dibagi 3,857 minus 0,5 epsilon kali 0,6 minus 0,5 epsilon per 3,857 minus 0,5 epsilon. Ini pangkat setengah ya. Nah ini kita bisa coret ya. Maka kita akan memiliki KY sama dengan epsilon per 1 minus epsilon. Gitu ya. Kemudian kita punya di sini 3,857 minus 0,5 epsilon per 0,6 minus 0,5 epsilon pangkat setengah. Ya. Oke, kita coba cek di Excel-nya. Ya, sudah sesuai ya, sama ya. Epsilon per 1 minus epsilon, 3,85 minus 0,5 epsilon per 0,6 kurang 0,5 epsilon pangkat setengah. Ya. Ini yang nantinya kita gunakan untuk menghitung nilai K epsilon. Nah, bagaimana cara kita menentukan tebakan awal dari epsilonnya? Nah, kita lihat dulu di sini ya, siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatas ya dari basis reaksi yang sudah tadi kita evaluasi, begitu ya. Apakah dalam hal ini yang bertindak sebagai reaksi pembatas itu adalah SO2 atau oksigen dalam hal ini ya? Kita coba cek terlebih dahulu. Sebentar.
Oke, sebentar ya. Lakukan goal seek terlebih dahulu ya. Jadi goal seek untuk nilai koordinat reaksi dengan menggunakan objective functions-nya dk sama dengan 0 ya. Jadi kita lakukan goal seek ya, set cells-nya set cells-nya adalah nilai dari dk ya menuju 0 dengan merubah variabel epsilon. Oke, saya coba. Kita melakukan ini. Kita coba goal seek lagi ya. Oh, jangan. Oke. Ya, didapatkan nilai dari epsilonnya adalah 0,8832 ya. Setelah itu kita dalam hal ini menghitung outlet dari reaktor ya, mol keluaran dari reaktornya. Ya, bagaimana caranya? Ya kita berdasarkan basis mol keluaran tadi ya yang sudah kita evaluasi ya. Jadi untuk SO2 tadi adalah 1 minus epsilon ya. Ini sama dengan 1 minus epsilon. Untuk oksigen adalah 0,6 dikurangi 0,5 dikalikan dengan epsilon. Untuk SO3 adalah nilai epsilon ya. Sementara untuk N2 itu adalah 2,257 ya. Kita buat di sini 3 digit ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita menghitung neraca energinya untuk bisa menentukan temperatur kesetimbangan sebenarnya di sini ya. Jadi tujuannya untuk menentukan temperatur kesetimbangan kita gunakan tebakan awalnya sama ya, T calculated di sini ada 800 Kelvin gitu ya. Nah, kemudian untuk yang awal di sini adalah merupakan nilai dari delta H produk tadi ya. Sedangkan ini adalah nilai dari delta H reaksi. Rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah delta H 0 reaksi gitu ya dikalikan dengan nilai epsilon ya. Kalau yang heat generated di sini ya sama dengan delta H reaksinya adalah dikalikan dengan nilai epsilon yang sudah dioptimasi ya. Sedangkan untuk yang ini kita perlu jabarkan ya. NCPDT ini perlu kita jabarkan. Tadi rumusnya apa? Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah ini. Ya, maka
kita bisa tuliskan di sini untuk delta H ini karena kita memiliki 4 komponen ya, ada SO2, ada oksigen, SO3 dan juga nitrogen ya. Maka kita perlu dalam menentukan nilai delta H-nya adalah sama dengan N dari SO2 gitu ya dikalikan dengan R. Nah, di sini adalah A SO2 dikali T minus T0 gitu ya tambah B SO2 dibagi 2 kali T kuadrat minus T0 kuadrat tambah C SO2 per 3 E pangkat 3 kurang T0 pangkat 3 ditambah D SO2 per D SO2 dikalikan dengan T minus T0 per T kali T0 ditambah gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan untuk yang N oksigen kali dengan R gitu ya. Nah, ininya sama gitu ya, tetapi ininya kita gunakan A konstanta kapasitas panasnya pakai yang oksigen ya di sini ya. C oksigen pangkat 3, T pangkat 3. D oksigen ditambah lagi yang N SO3 ya. N SO3 dikali dengan R A SO3 tambah C. Yang membedakan sekali lagi hanya konstanta kapasitas panasnya ya. Dan yang terakhir adalah nitrogen ya. Jadi untuk yang inert juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai delta H produk dalam hal ini ya. Jadi baik yang inert maupun yang tidak inert itu masuk ke perhitungan ya untuk menentukan nilai delta H ini. Ini kurang ya, T-3, T0,3. Ya, seperti itu ya. Jadi rumusnya cukup panjang. Silakan nanti dimasukkan ke nilai NCPDT di sini ya. Oke, saya ambil saja rumusannya ya. Coba masukkan ke sini. Ya. Oke ya, jadi sudah ada di sini. Jadi nanti silakan dimasukkan. Rumusnya cukup panjang, jadi silakan bisa disesuaikan ya. Tapi dalam hal ini karena tadi untuk reaksi ini tidak ada C ya, sehingga yang C ini bisa kita coret ya, karena nilai C-nya kan semuanya 0 ya. Maka yang bagian C ini tidak ada nilainya ya. Jadi hanya A, B, dan D ya. Silakan bisa dimasukkan hati-hati begitu ya dalam memasukkan nilai-nilainya. Nah, kemudian untuk nilai delta H di sini apa tadi? Delta H di sini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari nilai dari delta H reaksi dan juga delta H produk ya. Ini ditambah dengan ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan optimasi lagi untuk menentukan nilai temperatur kesetimbangan. Jadi caranya bagaimana kita men-set untuk nilai delta H ini harus sama dengan 0 dengan merubah nilai temperatur kesetimbangan ya. Data, what if analysis gitu ya, basic. Lalu set value untuk DH ini adalah menuju 0 ya. Dengan merubah sel temperature ini. Ya. Nah, kita dapatkan 931 ya. Nah, tetapi nilai ini tuh belum sesuai dengan T tebakan gitu ya. T tebakan kan tadi kita 800 Kelvin ya. Sehingga kita perlu lakukan iterasi yang selanjutnya. Di sini untuk temperatur yang baru yang akan digunakan pada iterasi selanjutnya, kita gunakan rata-rata ya. Average dari T yang dioptimasi ya dan T tebakan awal tadi. Ini adalah temperatur yang nanti kita gunakan untuk iterasi yang selanjutnya gitu ya. Ini sama dengan ini. Ya.
Nanti kita lakukan iterasi lagi di sini, ya. Ini di copy saja ke bawah. Nah, kita goal seek lagi gitu ya untuk nah, untuk nilai dari epsilonnya ya kita tebak lagi misalnya ya. Di sini lalu kita lakukan goal seek. Nilai epsilon untuk nilai dk-nya sama dengan 0 gitu ya, dengan merubah variabel epsilon. Kita dapat, kemudian setelah itu kita goal seek lagi untuk yang ini ya, goal seek ini sama dengan 0 dengan merubah temperature calculated-nya. Sendiri. Ini tebakan awalnya sama ya, harusnya 865,5. Sorry. Kemudian kita lakukan goal seek sama dengan to value 0 dengan merubah calculate 693. Oh ininya ya, ada shifting maaf. Ini harusnya E5 ya. Kita pakai dolar saja ya di sini ya. Harusnya delta H. Oke. Ini kita tebakkan 865,5 ya. Sesuai dengan tebakan awal di iterasi kedua. Lalu kita set di sini goal seek-nya menuju 0 dengan merubah sel T-calculated. Oke. Nah, kemudian lakukan lagi gitu ya. Di sini berarti kita punya TNU-nya average dari kedua temperatur tadi. Nah, ini masih ada perubahan ya, masih ada perbedaan 839 dan 865. Kita lakukan lagi di iterasi selanjutnya gitu. Ya, kita coba ya sampai iterasi set saja sampai iterasi seperti itu ya. Nah, nanti tinggal dilakukan goal seek ya untuk setiap ininya. Jadi kita coba tebakan awalnya kita buat sama dulu ya. Nah, ini harus di goal seek satu persatu ya. Dan ini juga mengacunya ke temperatur 852,5 gitu. Kita lakukan goal seek lagi. Nilai dk-nya menuju 0 ya dengan merubah epsilon. Oke, kemudian ini kita lakukan goal seek menuju 0 dengan merubah nilai temperature. Ya, dapat 856,6. Lalu kita goal seek lagi to value dk to value 0 dengan merubah nilai epsilon. Oke, semakin dekat ya nilainya ya. Jadi jika kita lakukan lagi di sini sampai ke iterasi jika menuju 0 dengan berubah nilai ini. Kemudian nilai DH-nya menuju 0 dengan merubah nilai temperature calculated. 855,8 mungkin satu iterasi lagi ya. Ini nilainya harusnya sepertinya harus sudah sama begitu. Coba satu iterasi lagi.
epsilon. Lalu setelah itu kita dengan temperature overload 855,7. Ya, jadi intinya semakin banyak iterasi pasti nanti akan semakin dekat lah gitu ya nilainya ya. 855,7, 855,8 ya kita anggap sudah lah ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini untuk temperature kesetimbangannya adalah 855,7 Kelvin ya, kurang lebih. Dan komposisi keluaran di sini kita gunakan yang ini berarti ya. Jadi ini adalah nilai komposisi keluarannya gitu ya. Kemudian ini adalah temperature kesetimbangan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terkait dengan materi dalam menentukan energi panas ya, menentukan temperatur kesetimbangan, menentukan komposisi keluaran, dan juga menentukan nilai epsilon gitu ya. Semoga bermanfaat materi yang disampaikan dan silakan untuk bisa berlatih ya untuk example 14.9 ini menggunakan Excel. Terima kasih atas perhatiannya.